Yuk kita saksikan selengkapnya. Ada dua jenis. Pertama, arus listrik bolak-balik, dan kedua, arus listrik searah. Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Biasanya, arus bolak-balik terdapat pada sumber listrik dan biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada jaringan listrik PLN, juga pada alat-alat elektronik seperti TV, kipas angin, setrika, dan lain-lain. Sedangkan arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya selalu konstan terhadap satuan waktu. Contoh sumber arus DC misalnya batu baterai dan akumulator atau aki. Karena itu, aliran listrik jenis ini banyak digunakan untuk alat elektronik seperti remote, mainan anak-anak, dan lain-lain. Arus AC memiliki besar dan arah yang selalu berubah-ubah secara bolak-balik, sehingga kutub arus ini selalu berubah dan positif dan negatif dan sebaliknya. Ya. Karena itu, apabila kita memasang stop kontak secara terbalik-balik, tidak akan terjadi konsleting atau kerusakan. Sedangkan apabila baterai dipasang secara terbalik, maka baterai tidak akan berfungsi, bahkan bisa mengalami kerusakan loh. Hal ini dapat terjadi karena kutub arus DC tidak berubah-ubah seperti pada arus AC, sehingga kutub positif tidak akan berubah menjadi negatif maupun sebaliknya. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita harus memasang lampu secara seri. Tetapi dalam keadaan lain, kita harus memasang lampu secara paralel. Lampu-lampu di rumah kita pada umumnya terpasang secara paralel. Pada kenyataannya, rangkaian listrik biasanya terdiri dari banyak hubungan sehingga akan terdapat banyak cabang maupun titik simpul. Penyelesaian dalam masalah rangkaian listrik yang terdapat banyak cabang atau simpul itu digunakan hukum 1 Kirchhoff. Dan kali ini kami akan melakukan praktikum Hukum 1 Kirchhoff. Adapun tujuan untuk mempelajari praktikum ini adalah untuk mempelajari hukum 1 Kirchhoff. Mau tahu alat dan bahannya apa? Ini dia. Yang pertama adalah ini power supply atau bahasa Indonesianya adalah catu daya. Ini adalah ada arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC. Kita akan memakai yang searah DC. Kemudian kita memerlukan papan rangkaian. Di papan rangkaian ini 9 titik yang dalam kotak itu saling terhubung, sedangkan antara kotak satu dengan kotak yang lainnya tidak terhubung. Dan kita akan menghubungkan antara kotak dan kotak lainnya menggunakan konektor. Dan kita membutuhkan 3 buah resistor, 2 buah resistor 100 ohm, dan 1 buah 470 ohm. Kemudian kita membutuhkan 10 buah konektor untuk menyambungkan antara kotak dan kotak yang lain dalam papan rangkaian. Dan untuk menghitung arus kita memerlukan ampermeter. Kemudian untuk menghubungkan power supply dan ampermeter kita membutuhkan kabel-kabel ini. Oke teman-teman, itulah tadi bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikumnya. Nah, inilah variabel-variabel yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Variabel yang dimanipulasi adalah beda potensial atau volt. Definisi operasional variabel manipulasi dengan mengubah-ubah beda potensial sebesar 3 volt, 6 volt, 9 volt,
dan 12 volt. Ya. Dan variabel yang direspon adalah kuat arus. Definisi operasional variabel dengan menghitung kuat arus menggunakan ampere meter. Variabel kontrolnya adalah resistor, ampere meter, dan kabel penghubung. Definisi operasional variabel kontrol yaitu selama percobaan menggunakan resistor yang sama, ampere meter yang sama, dan kabel penghubung yang sama. Adapun rumusan hipotesis dari percobaan ini yaitu Arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Pertama, kita akan memasang rangkaian dengan skema berikut. Di sini 470 ohm, di sini rangkaian paralel 100 ohm, dan di sebelah sini kita memasang rangkaian dengan positif dan yang di sini adalah negatif. Yuk kita pasang rangkaiannya sesuai dengan skema. Pertama, kita pasang resistor 470 ohmnya di sini. Kemudian kita pasang resistor 100 ohmnya di sini. Dan di sini. Kemudian kita susun Konektor. Ya, di sini. Kita susun lagi hingga membentuk rangkaian. hingga membentuk rangkaian paralel. Dan kita pasang untuk membentuk rangkaian seri di sini. Kemudian kita akan menghubungkan rangkaian ke sumber tegangan DC dan mengukurnya dengan ampere meter. Berikut caranya. Kita pasang yang merah positif dan yang hitam negatif di sebelah kanan. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian kita pasang ke ampere meter ya, yang hitam di situ. Oh ya, yang ampere. Kita pasang yang merah di situ. Kita hubungkan kabel yang merah. Kita coba yang 5 ampere dulu. Oh ya, nyalain dulu. Kita coba ke 5 ampere. Oh, ternyata tidak bergerak. Kemudian kita coba ke 1 ampere. Dan tidak bergerak. Juga. Ini kita coba ke 100 miliampere. Dan ternyata jarumnya terjadi penyimpanan, dan ini kita catat sebagai I total. Skala maksimum pada ampere meter di sini adalah 100 miliampere, dan jarum menunjukkan ke 8 jarum menunjukkan ke 8 miliampere. Kemudian kita coba untuk menghitung I1-nya dengan mengganti konektor yang ini. Kayak yang merah ini kita tancapkan di sini. Tempat positif. Ya, yang hitam kita tancapkan di sini. Ya, jangan lupa yang ini tadi kita tancapkan ke sini. Kemudian kita hitung. Kemudian kita cek ampere meternya. Menunjukkan 2 miliampere. Menunjukkan 4 miliampere. Oh iya, dia yang 4. Cara melihatnya harus dari atas ya teman-teman. Jangan sampai dari samping atau dari samping kanan atau samping kiri agar tidak terjadi paralel. Karena ini paralel, kita akan mengukur arus perjabangannya, yaitu dengan mencabut Iya, ini ya konektor pindah ke sini. Ya. Lalu arus positif di sebelah sini, dan arus negatif di sebelah sini. Ya, kita hitung. Kita lihat. Pada ampere meter menunjukkan 4 miliampere. Itulah tadi pengukuran untuk mengukur arus 3 volt. Selanjutnya kita akan melakukan variasi dengan menggunakan 6 volt.
seperti yang sebelumnya. Oke, pertama kita akan mengubah voltnya menjadi 6 volt. Yuk kita akan mengukur arus totalnya dulu ya teman-teman. Ya. Itu di situ. Yang merah kita tancapkan di sini. Tempat yang positif, Kemudian yang hitam hitam di tempat negatif. ya, di situ. Kita hitung. Ya, kita akan ukur arus totalnya. Di sini terlihat arus totalnya adalah 18 mA. Selanjutnya kita akan memvariasi ke tegangan 9 volt dan 12 volt. Percobaan hukum Kirchhoff ini untuk menjelaskan perbedaan kuat arus pada rangkaian paralel. Telah diperoleh hasil percobaan yang diukur menggunakan ampermeter dengan nilai skala terkecil menggunakan batas ukur 100 mA Data yang kami peroleh adalah sebagai berikut. dengan menggunakan variabel kontrol resistor 1 sama dengan 470 ohm, resistor 2 sama dengan 100 ohm, dan resistor 3 sama dengan 100 ohm. Dari situ kami mendapatkan tabel seperti berikut. Pada tegangan 3 volt, kami mendapatkan I1 sebesar 8 mA, I2 sebesar 4 mA, dan I3 sebesar 4 mA. Pada tegangan 6 volt, kami mendapatkan I1 sebesar 16 mA, I2 sebesar 8 mA, I3 sebesar 8 mA. Pada tegangan 9 volt, kami mendapatkan I1 sebesar 20 mA, I2 sebesar 10 mA, I3 sebesar 10 mA. Dan terakhir pada tegangan 12 volt, kami mendapatkan I1 sebesar 24 mA, I2 sebesar 12 mA, dan I3 sebesar 12 mA. Pada praktikum yang kami lakukan dengan menggunakan hambatan yang sama dengan tegangan yang berbeda-beda, didapatkan arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 menjelaskan tentang percabangan arus. Arus yang keluar itu sama dengan arus yang masuk. Dan ini hanya terjadi jika sumber tegangan DC dipasang sesuai kutub positif dan negatifnya. Jika kita terbalik memasang kutub positif dan negatifnya, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Demikian praktikum hukum 1 Kirchhoff kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang prinsip kerja arus listrik searah. Kami tunggu saran dan kritiknya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.